Ya saudara, tadi kami baru saja mengikuti agenda Pak Bupati, yakni agenda Rembuk Bedas ya Pak ya? Rembuk Bedas. Rembuk Bedas tadi di Desa Sadu. Di Desa Sadu. Ini Ya. menarik sekali Pak, ini memang agenda rutin atau seperti apa tuh Pak? Ya, ini akan agenda rutin saya mulai tahun 2023 ya. Jadi Baik. saat ini baru 19 desa, karena jumlah desa di Kabupaten Bandung itu ada 270 desa dan 10 kelurahan. Saya harus ketemu dengan warga dan juga tokoh-tokoh yang berada di masing-masing desa. Di antaranya para ketua RT yang hadir, ketua RW, perangkat desa, BPD, LPMD, Karang Taruna, PKK, tokoh agama, guru ngaji, semua, dan termasuk yang nganggur. Oke. Kenapa? Karena kita masih tercatat hampir 6,98% ada masyarakat yang nganggur terbuka, yang ini harus kita kasih solusi. Dan saya akan merencanakan membuat 35.000 lapangan usaha baru gitu. Jadi artinya kita ajak ngobrol bersama dengan warga, tapi sehubungan tadi karena waktunya mepet ya. Betul. Tadi saya melaksanakan 3 kali paripurna setelah saya pulang dari Jakarta, karena saya menandatangani fakta integritas karena Kabupaten Bandung adalah ada 4 daerah yang investasinya tinggi di secara nasional. Nah, makanya saya tadi ada hadiah dari Menteri ATR dan 3 kali paripurna sehingga waktunya mepet. Tapi biasanya saya dikasih waktu itu dari jam pada asar 15.30 selama 2 jam kita dialog. Tapi tadi hanya ada waktu sekitar 1 jam sehingga saya tidak leluasa untuk menyampaikan lebih luas lagi. Jadi ini memang agar bagaimana kemudian aspirasi masyarakat desa, Ya. kebutuhan masyarakat desa ini bisa disampaikan langsung pada Pak Bupati, begitu ya Pak ya? Ya, betul. Oke, Jadi baik. artinya dialog di sini silakan masyarakat untuk menyampaikan yang melalui perwakilannya baik ketua RT atau RW atau tokoh yang ada kondisi yang tentunya masing-masing desa itu berbeda. Oke. Nah, maka kita akan tampung semuanya. Kalau toh anggarannya sudah ada, maka kita langsung kerjakan. Kalau misalkan belum ada, kita upayakan nanti di APBD perubahan ataupun di APBD murni tahun berikutnya. Tadi juga aspirasi masyarakat, kebutuhan-kebutuhan masyarakat tersampaikan dengan baik. Ya. Saya simak ya Pak ya. Yap. Dan juga bisa langsung satset gitu ya ditangani oleh Pak Bupati. Pak, tapi kalau kita ngomongin tadi Bapak bilang agendanya tadi pagi udah 3 kali paripurna. Lalu juga tadi lanjut Rembuk Desa dan setelah ini belum berakhir ya Pak ya. Kita masih mau Nanti ada ada tarling. Nah, taraweh di taraweh keliling ya. keliling itu jam ya waktu Isya ya. Kita udah mulai step by di jam 18.30 karena tidak ada buka bersama. Sehingga kita nanti langsung kepada kegiatan tarling, yang mana tarling ini kebiasaan perdapil. Nah, ini kebetulan di Soreang di tempat Kenya, karena ini merupakan dapil 1. Dapil 1 itu Kecamatan Soreang, Pasir Jambu, Ciwidey, Ranca Bali, Cangkuang, Kutawaringin. 6 kecamatan berkumpul di Soreang nanti pada waktu taraweh. Selanjutnya besok di Dapil 6 dan sekaligus ada peresmian rumah sakit Bedas Kertasari. Oke. Ya, dan sekaligus sorenya ada Rembuk Bedas, malamnya ada taraweh keliling Dapil 7, Dapil 6. Itu agenda esok hari ya Pak? Ya, besok. Oke. Sampai tanggal 2 kita full semua. Waduh. Rembuk Desa dan juga Rembuk Bedas dan juga ada taraweh keliling. Ini agenda segitu banyaknya tapi kelihatannya masih seger aja nih Pak, sore-sore udah jam Ya, segini ya. masih fit Saya aja jam ya. 8 sudah di Jakarta itu. Artinya nginep di Jakarta tadi malam. Tipsnya Pak, tipsnya nih Pak, kalau Ikhlas. kita lihat, oh ikhlas. Ada Ikhlas. makanan tertentu kah? Makanan sih Kegiatan biasa tertentu? umum, tapi kita nggak terlalu banyak dan nggak terlalu sedikit, artinya sedang-sedang saja. Dan kita memang sudah rutin loh. Saya kebiasaan itu kan ada kegiatan puasa Senin Kemis ya, jadi karena sudah terbiasa artinya ya dianggap biasa aja dan happy. Oke, dibawa happy aja, dibawa enjoy ya Pak ya. Dan tadi sudah biasa puasa beribadah Senin Kamis. Pak, tapi capaian program di Kabupaten Bandung, selain yang tadi mungkin sudah sedikit banyak jelaskan, apa saja sih Pak yang akan kemudian dilakukan ke depannya? Ya, tentu saya ini dalam rangka menjawab kebutuhan hak dasar masyarakat. Pertama kita idealnya karena jumlah penduduk Kabupaten Bandung kan 3,7 juta jiwa. Baik. Dengan luasan wilayah 174.000 hektar, ya kan? Tetapi sarana kesehatan ini belum sesuai dengan skala gitu kan, atau ukuran skalanya kan berbandingan
kalau 3,7 juta jiwa itu berarti harus ada 3.700 rawat inap. Baik. Nah saat ini Kabupaten Bandung baru 1.500-an, maka tahun ini dan dengan tahun kemarin kita membuat 5 buah rumah sakit, ya, dan insya Allah tahun kemarin sudah selesai 2 unit rumah sakit, tahun ini 3 rumah sakit. Nah dan kita lihat di BPS indeks kesehatan kita meningkat, ya, dan juga lama hidup masyarakat ini meningkat dari 73 tahun menjadi 74 tahun. Oke, harapan hidupnya harapan ya? hidupnya sudah meningkat dan termasuk daya beli meningkat dan termasuk, tapi yang belum meningkat signifikan itu di pendidikan. Makanya kita usulkan bahwa ke provinsi ini karena ada tanggung jawab provinsi yang harus mendorong untuk pembuatan unit sekolah baru SMA gitu ya. Betul, Sehingga kami hanya berusaha bagaimana menambah SMP baru, memperbaiki sarana yang ada di sekolah dasar dan tentunya TK ya. Nah untuk SMA di provinsi. Ya, tapi di luar itu juga kita menambah program non formal, yaitu bagi masyarakat yang belum mempunyai ijazah SD, SMP dan SMA, kita ada program PKBM yang merupakan PNF ya, non formal. Nah ini kita programkan hampir 50.000 orang tahun ini. Dan juga ada program BESTI, beasiswa tim bupati. Jadi bagi anak-anak yang hafid Al-Quran minimal 1 juz, ya, dan orang tuanya tidak ada kemampuan untuk melanjutkan sekolah kuliah anaknya, kita program BESTI. Full sampai selesai kita cover. Dan ada syarat, kalau semester 1, semester 2 ternyata IPK-nya di bawah 3, maka di hold dulu. Ya, nanti diperbaiki, kalau masih tetap tidak berubah itu di-cut. Ya, karena ngapain kita berikan bantuan beasiswa kalau tidak belajar, itu kan sayang. Tapi itu tadi program-programnya betul-betul memenuhi kebutuhan. Tadi ada 3,7 juta kemudian warga Kabupaten Bandung. Artinya butuh untuk memenuhi kebutuhan dari program-program tadi, tentunya PAD nih Pak ya, yang harus selalu siap. Bagaimana tuh Pak? PAD kita itu alhamdulillah ya, karena kita dorong ada program insentif guru ngaji. Tahun 2021 itu kita anggarkan hampir 109 miliar per tahun. Baik. Ya, ini anggaran yang terbesar di Indonesia. Nah tentunya hikmah kita memuliakan ulama, saya juga di luar dugaan. Ya, yang asalnya 960 miliar pendapatan asli daerah Kabupaten Bandung, sekarang sudah meningkat per Desember 2022 sudah mencapai 1,237 triliun. Peningkatan 30% ini peningkatan yang sangat luar biasa dan dalam sejarah baru terjadi. Nah, tapi inilah keberkahan karena kita memuliakan ulama dan saya yakin bahwa kita transaksi dengan Allah, maka Allah akan berikan solusi. Ini menarik sekali Pak. Tadi juga saya simak Bapak di Rembuk Desa. Bagaimana kemudian Rembuk Bedas, mohon maaf ya Pak ya. Rembuk Bedas ini bagaimana kemudian kebijakan untuk memberikan insentif pada ulama, lalu juga RW dan juga RT ini justru dilakukan saat COVID-19 ya Pak. Ini menarik Pak. Kenapa kemudian keputusan itu dilakukan pada saat mungkin saat itu pajak asli daerah sedang down-downnya, tapi malah ada kebijakan untuk memberikan insentif kepada masyarakat tersebut. Berawal daripada keyakinan saya waktu itu jadi kepala desa ya. Jadi saya usia 26 itu sudah jadi kepala desa. Waktu itu saya tidak ada anggaran desa. Ya, bahkan desa cenderung tidak ada uang. Tapi saya prioritaskan ulama dulu. Ada insentif ustadz-ustadzah waktu itu. Nah waktu itu saya pernah bermimpi apabila saya jadi bupati bukan hanya satu desa, maka akan diberikan satu kabupaten. Dan alhamdulillah itu terwujud impian saya jadi bupati dan saya realisasikan. Nah, keyakinan ini saya yakini bahwa kita memberikan insentif kepada guru ngaji itu menurut keyakinan saya ini transaksi dengan Allah. Nah kalau kita transaksi dengan Allah, Allah akan jamin. Dan itu terbukti. Yang PAD-nya asalnya 960 miliar menjadi 1,237 triliun. Ini kan tidak bisa dihindari bahwa inilah keyakinan bagi saya pribadi dan Allah memberikan solusi dan jalan. Dan alhamdulillah itu terbukti. Kenapa? Karena ada 4 golongan yang menjadikan tegaknya suatu daerah itu tergantung di 4 golongan. Yang pertama, ilmunya para ulama, maka kita perhatikan para ulama. Yang kedua, imamun adilun. Yang ketiga, para agnia ya yang memberikan sodakonya. Dan yang keempat, doanya para fukoro, fakir miskin. Mudah-mudahan ini kolaborasi yang sangat luar biasa dan meyakini bahwa
selama ini kita lakukan, saya yakin akan lebih sukses. Masya Allah, tabarakallah ya, apa yang kemudian diberikan ilmunya lalu juga diamalkan, memuliakan para ulama, guru, dan juga mungkin pengurus-pengurus masyarakat ya Pak ya. Ini menarik sekali Pak, kita masih akan mengikuti kegiatan Bapak ya Pak ya, tapi kita jeda terlebih dahulu. Saudara jangan kemana-mana karena usai jeda kami masih akan kembali, tetaplah di Sapa Jabar.